Tensi hubungan Jepang dan Cina makin memanas imbas pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi soal Taiwan. Takaichi mengatakan akan membela Taiwan jika Beijing menginvasi pulau tersebut. Seketika, garis merah Cina yang disenggol Takaichi itu pun membuat Beijing naik pitam. Di balik memanasnya ancaman perang, ada ironi yang memancing pertanyaan. Jepang, negara maju, pusat teknologi dunia, tapi tidak punya tentara. Meski punya pasukan, tapi militer Jepang dibatasi secara hukum. Apa alasannya? Dan jika perang pecah di Asia Timur, mampukah Jepang melawan Cina? Apakah Jepang benar-benar tidak punya tentara? Jawabannya iya dan tidak. Secara hukum, Jepang memang tidak memiliki militer, namun negara ini memiliki pasukan yang sangat berbeda perannya dengan pasukan di kebanyakan negara lainnya. Namanya Japan Self-Defense Force atau pasukan bela diri Jepang. Sesuai namanya, fungsinya adalah sebagai pertahanan diri dan bukan tentara ofensif. Bagaimana awal mulanya? Jepang pernah menjadi kekuatan militer yang kuat di dunia. Saat restorasi Meiji, menggema seruan Fukuko Kyohei atau perkaya negara perkuat militer. Alih-alih menjadi negara dengan militer kuat, pada dekade pertama abad ke-20, Jepang perlahan bertransformasi menjadi angkatan bersenjata yang memiliki negara. Tapi hal itu berubah usai kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua saat sekutu membombardir Hiroshima dan Nagasaki. Kekalahan total negara itu pun mengakhiri hubungan Jepang dengan militernya. Tak cukup dengan kekalahan telak, Amerika Serikat menyodorkan sebuah konstitusi baru yang melarang Jepang membentuk angkatan bersenjata reguler. Jepang akan menjadi Heiwa-koka atau negara damai. Konstitusi Jepang tahun 1946 memuat pasal 9 yang secara hukum melarang Jepang memiliki pasukan tempur dan perang. Amerika Serikat pun akhirnya menempatkan Jepang di bawah perlindungan nuklirnya usai negara itu dilanda kemiskinan akibat pengeboman besar tahun 1945 yang menandai akhir Perang Dunia Kedua saat itu. Secara hukum, Jepang tidak boleh punya tentara dan senjata ofensif seperti rudal balistik, kapal induk, dan pesawat pengebom. Akibat pasal ini, selama bertahun-tahun Jepang hidup sebagai negara pasifis atau negara yang tidak menembak duluan, bahkan berhati-hati dalam membela diri. Meski tak punya militer, Jepang punya pasukan bela diri atau Japan Self-Defense Force alias JSDF. Dari mana asalnya pasukan bela diri ini? Setelah Jepang dilarang memiliki tentara karena pasal 9, dunia mengira negeri matahari terbit itu akan hidup tanpa militer selamanya. Tapi sejarah berkata lain. Pada tahun 1950-an, 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua, Perang Korea pecah. Situasi tiba-tiba memburuk. Uni Soviet mendukung Korea Utara, Amerika Serikat memimpin pasukan PBB, dan kawasan Asia Timur jadi front baru Perang Dingin. Amerika Serikat kemudian menyadari Jepang tidak boleh dibiarkan tanpa pertahanan. Akhirnya, Amerika Serikat pun meminta Jepang memperkuat kembali keamanannya. Tapi masalahnya, ada konstitusi yang melarang Jepang untuk memiliki tentara. Solusinya, dibentuklah National Police Reserve yang menjadi cikal bakal JSDF. Dan pada 1954, National Police Reserve kemudian berubah nama menjadi Japan Self-Defense Force atau JSDF. Ini adalah cara Amerika Serikat membentuk kembali tentara Jepang tanpa secara resmi melanggar pasal 9. JSDF akhirnya dibentuk dengan struktur seperti militer. Ada Ground Self-Defense Force atau GSDF setara Angkatan Darat, Maritime SDF setara Angkatan Laut, dan Air SDF setara Angkatan Udara. Tapi semuanya dibungkus dalam istilah defense atau pertahanan alias defensif. Mulanya JSDF memiliki citra buruk di mata warga Jepang. Mereka bahkan dilempari batu di awal JSDF baru didirikan. Tapi di akhir Perang Dingin pada tahun 1990-an, JSDF memoles citra mereka dengan terjun sebagai pasukan penjaga perdamaian internasional di Irak Selatan bersama Amerika Serikat. Mereka juga dipuji karena berperan dalam misi penyelamatan bencana alam. Dan dalam undang-undang baru yang dibuat mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada 2015, JSDF kini bisa mengangkat senjata apabila sekutu Jepang diserang. Tapi dengan 3 syarat.
yakni kelangsungan hidup Jepang dipertaruhkan, semua pilihan non-militer sudah habis, dan penggunaan kekuatan harus dibatasi untuk mencegah agresi. Namun pertanyaannya sekarang, jika ancaman perang dengan Cina benar-benar mengancam Jepang, bisakah JSDF bertahan melawan militer Beijing? Melansir dari Council on Foreign Relations, JSDF memiliki lebih dari 240.000 personel. Anggaran tahunannya mencapai hampir 50 miliar dolar Amerika Serikat untuk darat, laut, dan udara. Dari ketiga angkatan itu, Maritime SDF dianggap paling tangguh dan termasuk paling canggih di dunia. Bahkan dianggap lebih kuat dari Angkatan Laut Cina. Maritime SDF juga memiliki pasukan khusus yang sangat terlatih, yakni Special Boarding Unit. BBC menyebut meski JSDF sangat dibatasi, namun pasukan itu memiliki potensi untuk menjadi kekuatan tempur yang tangguh. Karena Jepang memiliki budaya yang menekankan kekompakan, perencanaan matang, dan perhatian terhadap detail yang sangat penting dalam lingkungan militer berteknologi tinggi. Para pelaut, prajurit, dan marinir Amerika Serikat pun secara rutin melakukan latihan militer gabungan dengan JSDF. Alutsista yang dimiliki JSDF pun tak bisa diremehkan. Pasukan ini dilengkapi dengan beberapa peralatan militer paling modern di seluruh Asia, termasuk tank tempur utama generasi keempat modern, helikopter serang Apache, drone pengintai modern, dan akan menerima jet tempur generasi kelima baru. Namun tetap saja, JSDF memiliki banyak keterbatasan. Pasukan ini dilarang untuk memiliki senjata ofensif seperti pesawat pengebom, kapal induk, dan rudal balistik jarak jauh. Jepang pun tampaknya tak berencana memperoleh senjata-senjata itu dalam waktu dekat karena melanggar konstitusi. Selain itu, JSDF pun memiliki reputasi yang kurang baik di mata publik. Warga Jepang memandang JSDF sebagai tempat berkumpulnya Ochikobore atau mereka yang putus sekolah dan inakamono atau orang-orang desa. Namun tetap saja, jika Jepang memang benar-benar terlibat dalam pertempuran, kekuatan utama mereka adalah Amerika Serikat. Sejak konstitusi itu dibuat, Amerika Serikat selalu jadi backing Jepang, menyokong kekuatan militer yang tak dimiliki negeri Sakura itu. Secara teknologi, JSDF adalah salah satu pasukan paling modern di Asia. Angkatan lautnya dihormati, prajuritnya terlatih, dan peralatannya mengandalkan presisi buatan Jepang. Tapi di saat yang sama, Jepang terikat oleh konstitusinya sendiri. Mereka tak bisa menembak duluan, tak bisa menyerang, dan tak punya senjata ofensif untuk menggempur musuh jauh di luar wilayahnya. Situasi inilah yang membuat kekuatan militer Jepang unik berbeda dari taring militer negara tetangganya. Tampak kuat, gahar, dan dibalut teknologi tempur mutakhir, tapi hukum tak akan membiarkan Jepang dan pasukan SDF bertempur di medan perang. Namun, andai konflik itu benar-benar terjadi, benturan antara Jepang dan Cina tidak akan pernah menjadi perang dua negara. Karena di belakang Jepang ada Amerika Serikat yang memberikan payung perlindungan pada Tokyo selama bertahun-tahun. Kira-kira bisakah Jepang dan Cina meredam ketegangan tanpa adanya peluru yang dilepaskan? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.